Halo teman-teman, biasanya orang akan menceritakan tentang kisah sukses mereka dalam berinvestasi, baik di saham, di kripto, di properti, dan lain-lain. Namun pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin membagikan pengalaman saya, bagaimana saya gagal ketika saya mulai berinvestasi di dunia saham. Mengapa saya menceritakan kegagalan saya ini teman-teman? Minimal dapat memberikan referensi bagi teman-teman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman, berinvestasi di saham itu ceritanya ketika kita masih dalam masa pandemi, di sekitar tahun 2020-an. Saat itu market saham itu memang lagi naik tinggi-tingginya. Saat itu karena memang pemerintah mengeluarkan kebijakan financial easing, artinya banyak dana yang digelontorkan ke pasar. Dan di situ sebagian besar orang memanfaatkan uang tersebut untuk diinvestasikan, salah satunya di dalam saham. Dengan banyaknya orang masuk berinvestasi di saham, harga-harga saham saat itu naik cukup tinggi teman-teman. Di situ beberapa orang yang saya kenal dan berinvestasi di saham memang mendapat keuntungan cukup tinggi. Melihat keuntungan yang cukup menggiurkan tersebut teman-teman, saya kemudian tergoda untuk kalau bisa saya ikut juga dalam investasi tersebut. Akhirnya yang saya pikirkan pertama saat itu teman-teman, bagaimana supaya saya bisa menjual beli saham. Jadi yang saya pikirkan dan yang saya cari tahu adalah cara untuk membuka rekening di sekuritas, tempat di mana kita bisa melakukan jual beli saham. Setelah menunggu beberapa hari teman-teman, akhirnya rekening saya itu siap. Dan saya langsung melakukan transfer uang saya ke rekening sekuritas tersebut. Dan apa yang terjadi teman-teman? Setelah uangnya tersedia, namun justru saat itu saya mulai kebingungan. Saham-saham apa saja yang perlu saya beli? Saya tidak langsung bertindak, saya mencoba mencari tahu lagi kira-kira saham-saham mana yang bagus untuk saya beli. Akhirnya saya mencoba berpikir saham-saham blue chips, karena saham-saham ini memiliki market cap yang cukup tinggi dan memiliki fundamental yang biasanya sudah teruji. Jadi teman-teman, saya coba melakukan sedikit research terhadap saham-saham tersebut dan ternyata saya berkesimpulan kok saham-saham blue chips malah mengalami kenaikan yang kurang signifikan. Bahkan ada beberapa saham yang cenderung mengalami penurunan seperti saat itu Gudang Garam atau Unilever maksudnya, Unilever. Mereka malah mengalami penurunan. Jadi saya coba menyimpulkan bahwa kayaknya saham-saham blue chips ini kayaknya kurang menarik. Ada yang mengalami kenaikan tapi kenaikannya pelan-pelan. Jadi potensi untuk memberikan keuntungan segera dalam waktu singkat itu agak diragukan. Akhirnya saya coba melihat lagi alternatif lain. Saham-saham yang saya coba cek dari pergerakan harganya cukup tinggi. Dan saham-saham seperti ini memang market cap-nya tidak begitu besar, tetapi bahwa bisa memberikan keuntungan dalam waktu yang cukup singkat. Akhirnya teman-teman, berhubung saya lebih tertarik kepada saham-saham yang volatilitasnya tinggi, saya coba mencari informasi tambahan. Jadi saya coba mencari di YouTube informasi mengenai saham-saham tersebut. Beberapa influencer malah semakin memvalidasi pemikiran saya tersebut ya teman-teman. Jadi poinnya begini, biasanya mereka sampaikan saham-saham yang market cap-nya sudah besar biasanya cenderung lamban untuk bertumbuh, untuk naik ya. Sementara itu saham-saham yang baru yang masih memiliki market cap yang kecil biasanya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Akhirnya saya tergoda oleh iming-iming seperti itu, saya akhirnya mulai melakukan pembelian saham-saham tersebut. Dan teman-teman, yang saya tidak sadari saat itu adalah proses pembelian saya terhadap saham-saham tersebut ternyata di posisi yang sudah cukup tinggi ya, kenaikannya sudah cukup tinggi. Jadi saya waktu itu bukan membeli di posisi support. Posisi yang saya beli waktu itu sudah mendekati posisi resistance. Dan apa yang terjadi teman-teman? Setelah saya beli, saham-saham tersebut mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan ada yang mengalami koreksi yang sangat dalam. Ini saya akan tunjukkan satu saham yang sampai saat ini saya belum jual. Saham ini jatuhnya cukup dalam. Saat saya beli di level 6 ribuan, saat ini harganya di level di bawah 1.000 rupiah teman-teman.
Jadi teman-teman bisa bayangkan sudah berapa persen penurunannya. Dan begini teman-teman, mengapa waktu itu saya sampai membeli saham yang ini? Karena waktu itu masa pandemi. Dan teman-teman tahu bahwa waktu itu vaksin itu menjadi isu sentral ya teman-teman. Dan perusahaan yang saya beli sahamnya ini memang sebagai ditunjuk sebagai penanggung jawab utama untuk pengadaan vaksin-vaksin tersebut. Jadi saat vaksin-vaksin tersebut masuk, saham tersebut digoreng jadi sangat tinggi. Dan saya waktu itu sempat pertama saya beli masih di harga rendah. Ketika dia naik sampai di level 3 ribuan, 4 ribuan, saya jual. Saya ingin menunggu dia turun lagi, saya akan beli lagi. Ternyata sampai di level 6 ribuan kok ini tidak turun-turun. Jadi saya berpikir bahwa itu akan menjadi level support baru. Saya masuk membeli lagi teman-teman. Apa yang terjadi? Setelah itu dia mengalami koreksi parah. Jadi teman-teman, setelah banyak saham yang saya beli mengalami koreksi yang cukup dalam, saya akhirnya cukup putus asa ya teman-teman. Akhirnya saya mencoba untuk membersihkan portofolio saya, saham-saham yang banyak yang nyangkut. Saya jual aja, jual rugi ya teman-teman, cut loss. Saya masuk ke waktu itu dengan modal saya di angka sekitar 70 juta ya teman-teman. Mungkin itu bagi sebagian orang itu jumlahnya sedikit kecil ya. Tapi untuk saya itu jumlahnya cukup besar teman-teman. Setelah saya melakukan bersih-bersih saham-saham yang ya boleh dikatakan saham-saham gorengan tersebut, modal di tangan saya tersisa hanya sekitar 50% ya teman-teman. Waktu itu saya baru jual saham-saham gorengannya ya. Dan saya agak terbantu saat itu karena saya juga sempat membeli beberapa saham blue chips teman-teman. Waktu itu kalau saya tidak salah yang memberi keuntungan yang cukup besar itu sahamnya Astra, kemudian ada sahamnya Jasa Marga. Itu cukup memberikan return yang cukup tinggi, akhirnya bisa membantu mengurangi kerugian saya teman-teman. Dari pengalaman kegagalan yang saya alami ini teman-teman, saya mau mengatakan bahwa investasi di saham itu memang sangat menguntungkan. Saya waktu itu memang FOMO, fear of missing out, artinya saya takut terlambat. Saya takut tidak mendapat keuntungan seperti teman-teman yang lain. Akhirnya saya terjun saja tanpa melihat kondisinya, posisinya sudah di mana, seperti apa, saya tidak mempelajari saham-sahamnya. Jadi teman-teman, beberapa catatan yang teman-teman perlu cermati sebelum berinvestasi di saham. Poin yang paling pertama teman-teman, sebelum membeli saham, minimal teman-teman tahu dulu apa itu investasi di saham, apa itu saham, minimal paling dasar. Karena kalau teman-teman tahu apa itu saham, teman-teman pasti akan tahu arahnya kemana ke depannya. Jadi saham itu kita membeli sebagian kecil dari kepemilikan kita atas sebuah perusahaan. Dan itu karena kita juga turut menjadi pemilik meskipun kecil sekali teman-teman. Tapi bahwa kita juga akan ketika perusahaan tersebut untung, kita akan juga kebagian untung dalam bentuk seperti dividen. Dan ketika dia perusahaan-perusahaan yang mengalami keuntungan, itu biasanya otomatis harganya akan naik karena banyak orang yang akan tertarik berinvestasi di situ. Dan harga-harga saham teman-teman pasti akan naik. Dari situ teman-teman akan mendapat keuntungan dari capital gain-nya teman-teman. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa untung di saham? Saham ini adalah jenis investasi jangka panjang teman-teman. Kecuali teman-teman menjadi trader atau teman-teman menjadi spekulan yang beli ketika harga naik langsung lepas. Dan itu sudah terbukti teman-teman. Anda adalah seorang pemula, Anda akan rugi. Trader-trader yang sudah senior, yang sudah banyak berkecimpung itu juga banyak yang masih mengalami kerugian. Jadi untuk saham kalau teman-teman adalah pemula, sebaiknya teman-teman berinvestasi dalam jangka panjang. Jadi beli saat ini, tunggulah sekitar 5-6 tahun ke depan baru teman-teman bisa lepas. Supaya teman-teman bisa menerima keuntungan teman-teman. Kemudian teman-teman, poin berikutnya, pelajari dengan saksama saham-saham yang ingin teman-teman beli. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman ingin membeli, tertarik untuk saham perbankan, oke, di perbankan ada saham-saham dengan market kapital besar seperti BRI, BCA, teman-teman benar-benar pelajari. Pelajari, tidak perlu yang sangat detail, teman-teman cukup ke RTI, lihat di situ ada laporan keuntung ruginya, kemudian liabilitasnya, utang-utangnya seperti apa, minimal itu yang teman-teman lihat. Kalau teman-teman ingin pelajari lebih detail lagi, teman-teman memiliki kemampuan dan ketertarikan, boleh pelajari lebih detail. Kemudian teman-teman harus minimal mempelajari sedikit bagaimana membeli saham saat posisi saham ada di mana. Seperti saya ceritakan tadi teman-teman, saya waktu itu karena terkena FOMO, saya tidak lihat posisi lagi, posisi sahamnya sudah ada di harga mendekati resisten atau masih di wilayah support, saya masuk aja.
Makanya teman-teman setelah saya masuk, dia terjun bebas. Jadi usahakan teman-teman beli harga saham itu, jangan terbawa emosi, tunggu sampai benar-benar dia turun mendekati level support atau bahkan di bawah level support, teman-teman beli. Potensinya lebih tinggi untuk naik. Dan teman-teman harus sabar menunggu. Di saham teman-teman jangan coba-coba karena ada uang teman-teman ingin langsung lepas supaya bisa dapat keuntungan. Jangan teman-teman. Lihat situasi bahwa benar-benar ini harganya sudah mencapai level support atau mendekati level support, teman-teman boleh beli. Banyak juga yang punya prinsip, oke kita beli aja, nanti kalau harganya turun lagi, kita akan average down. Artinya bahwa kita beli lagi supaya nanti rata-rata harganya semakin menurun. Jadi ketika dia mengalami kenaikan, kita akan mengalami keuntungan yang lebih tinggi lagi teman-teman. Itu juga bisa, tapi bahwa saya ingin mengatakan yang idealnya teman-teman kalau bisa beli itu mendekati level support atau bahkan bisa-bisa di bawah level support. Ketika semua orang pada panik dan menjual sahamnya, disitulah teman-teman harusnya jadi greedy atau jadi rakus untuk membeli. Itu kalau teman-teman nggak salah itu katanya Warren Buffett ya. Mungkin untuk kali ini seperti itu dulu teman-teman. Nanti saya akan bagikan pengalaman-pengalaman menarik lainnya di video-video berikutnya untuk menjadi pembelajaran teman-teman ketika teman-teman memutuskan untuk berinvestasi. Akhirnya teman-teman, mohon bantuan dukungannya berupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.